Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Alfionita Dairolinde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desentri dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Iqmalia. Dan perkenalkan, nama saya Bunardo Samuel. Dan perkenalkan, nama saya Timbo Simanjuntak. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai SDM global dan keunggulan kompetitif. Materi kami terbagi menjadi 6 topik. Yang pertama ada konsep MSDM global, yang kedua ada organisasi global dan SDM global, yang ketiga ada tantangan SDM global, yang keempat ada pengaruh global dan pengelolaan SDM global, yang kelima ada konsep keunggulan kompetitif, yang keenam ada keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusia. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang manajemen sumber daya manusia global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia global menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, pengembangan hubungan industrial dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, serta menganalisis sistem sumber daya manusia di beberapa negara. Yang ketiga, memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan multinasional. Menurut salah satu pakar, yaitu Morgan mendefinisikan sebagai pengaruh yang mempengaruhi di antara 3 dimensi, yaitu aktivitas sumber daya manusia, jenis karyawan, dan tempat negara beroperasi. Morgan menggambarkan manajemen sumber daya manusia global dalam 3 dimensi, yaitu meliputi 1. Aktivitas sumber daya manusia yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Ketiga aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia internasional, yaitu negara tuan rumah atau host country, di mana cabang dapat dibuka sebagai tempat bisnis. Yang kedua, negara asal atau home country, di mana kantor pusat perusahaan berada. Yang ketiga, negara-negara lain yang menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input-input lainnya. Yang terakhir itu ada 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama, karyawan negara tuan rumah atau host country national. Yang kedua, karyawan negara asal atau parent country national. Yang ketiga, karyawan negara ketiga atau third country nationals. Baik, untuk yang poin kedua atau topik yang kedua itu ada macam-macam organisasi global dan sumber daya manusia global. Untuk macam-macam organisasi global itu ada yang pertama, beroperasi di seluruh dunia, impor dan ekspor, menjual dan membeli barang-barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. Yang kedua, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini sebuah perusahaan yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. Yang ketiga, operasional global. Operasional global ini organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di negara yang digabungkan menjadi satu. Contoh dari beberapa poin tersebut. Yang pertama, impor. Impor itu kita mempunyai perusahaan yang terkenal, yaitu Samsung Electronics Indonesia. Samsung Electronics Indonesia ini perusahaan impor yang telah melakukan nilai terbesar pada tahun 2019, dipegang oleh Samsung Electronics Indonesia dengan nilai sebesar 919 juta dolar Australia. Komoditas yang diimpor oleh perusahaan elektronik asal Korea yang telah berdiri di Indonesia selama 25 tahun ini tentu saja bahan bakunya untuk memproduksi sebagai peralatan elektronik, komputer, dan optik lainnya. Untuk ekspor kita sangat cukup terkenal, yaitu Sido Muncul.
Perusahaan ini produk andalannya adalah dari industri jamu rumahan yang berasal di Semarang dan berdiri pada tahun 1951. Perusahaan Sido Muncul ini sudah mencapai di pasar ASEAN, Hong Kong, Australia, Timur Tengah, Eropa, dan bahkan sampai ke Afrika. Sido Muncul mempunyai 250 produk yang dibilang unggulan di pasar internasional. Di luar negeri, merek ini sudah sangat dikenal. Baik. Berawal dari sebuah visi. Untuk perusahaan multinasional kita Kami memiliki berangkat perusahaan untuk membangun Semen Indonesia yang cukup terkenal. Semen Indonesia ini adalah perusahaan BUMN pertama yang ada di Indonesia yang sudah memiliki status multinasional. dan profit. BUMN ini sudah untuk berhasil menciptakan melakukan harmoni. akuisisi perusahaan dan berhasil melakukan kegiatannya di ASEAN dan Asia Selatan. Dan contoh yang ketiga, operasional global. Operasional global ini memiliki contoh perusahaan dari PT Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan asal Indonesia ini sangat terkenal secara global dan diakui sebagai maskapai yang memiliki layanan kabin yang ramah pada tahun 2018. Walaupun kinerja keunggulan belum memuaskan, perusahaan plat merah ini masih banyak diminati oleh wisatawan asing yang memilih Garuda untuk perjalanan bisnis maupun berwisata. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya manusia global. Yang pertama, ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi atau yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi, karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi, kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat suatu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuahkan sebuah operasi di luar negara. Yang ketiga, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah orang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Sekian. Untuk topik yang ketiga, tantangan sumber daya dalam bisnis global. Yang pertama, penyebaran. Menempatkan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan dengan mengabaikan letak geografis. Yang kedua, diseminasi pengetahuan dan inovasi. Menyebarluaskan pengetahuan dan praktik yang paling canggih ke seluruh organisasi dengan mengabaikan dari mana asalnya. Dan poin yang ketiga, identifikasi dan pengembangan bakat secara global. Mengenali siapa yang dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global dan pengembangannya dalam kemampuannya. Sekian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Timbo. Tantangan SDM global ada 3. Yang pertama tantangan kualitas, yang kedua tantangan teknologi, dan yang ketiga tantangan sosial. Tantangan kualitas, institusi yang berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan akan produk maupun yang berkualitas. Yang kedua tantangan teknologi, itu munculnya pekerjaan baru, belajarnya keterampilan baru, dan pekerjaannya kan memakai teknologi robot. Dan yang ketiga itu tantangan sosial. Tantangan sosial yaitu biasanya terjadi dalam masyarakat yang akan membedakan suku, ras, agama, dan etnis. Pengaruh global dan pengelolaan SDM global itu terbagi atas 3. Yang pertama itu faktor budaya, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga faktor hukum dan hubungan industrial. Yang pertama tadi faktor budaya, yaitu munculnya sikap individualisme, yang kedua lunturnya nilai-nilai agama, dan banyaknya kesenian tradisional yang menghilang. Yang kedua, sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi ada 2 dampak negatif dan dampak positif.
dampak negatifnya itu tidak efektifnya penyesuaian ekonomi pada suatu negara, dan dampak positifnya membuat keterbukaan mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional dan pendapatan pada negara-negara berkembang sebagai buah bebas perdagangan. Yang ketiga itu faktor hukum dan hubungan industrial, yaitu menguatkan supremasi hukum dan tuntutan hak-hak manusia dan semakin menguatkan tuntutan tugas-tugas pencikat hukum. Pengelolaan SDM global. Yang pertama, penyusunan staf adalah salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan rekrutmen karyawan. Yang kedua, penilaian kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan agar sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Dan yang ketiga, penetapan kinerja latihan jabatan. Selanjutnya ada konsep keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif menurut Kotler dan Armstrong, keunggulan kompetitif sebagai keunggulan di atas pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai kepada konsumen, baik melalui harga lebih rendah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang mendukung penetapan harga lebih mahal. Dan menurut David, keunggulan kompetitif sebagai suatu keadaan di mana ketika sebuah perusahaan dapat melakukan sesuatu dan perusahaan lain tidak dapat. Selanjutnya ada strategi kompetitif. Strategi kompetitif dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, strategi biaya rendah atau bisa dibilang cost leadership. Cost leadership merupakan sebuah strategi yang digunakan ketika perusahaan mampu memanfaatkan tenaga kerja terampil, bahan baku murah, dan efisiensi kegiatan operasional untuk dapat menciptakan nilai yang maksimal bagi pelanggan. Contoh perusahaan yang menerapkan adalah Bicola dari AJ Group yang mampu menjual produk minuman bersoda dengan harga lebih murah dibanding produsen sejenis seperti Coca-Cola dan Pepsi. Yang kedua ada yang namanya strategi pembedaan produk atau bisa dibilang differentiation. Differentiation pada umumnya digunakan oleh perusahaan yang memiliki produk maupun layanan yang dapat dengan mudah dibedakan dengan para pesaingnya. Contoh perusahaan menggunakan strategi differentiation adalah Starbucks dengan kopinya yang memiliki kualitas tinggi dan cita rasa yang berbeda dari coffee shop lainnya. Yang ketiga ada strategi fokus. Fokus merupakan sebuah strategi di mana ketika menerapkan strategi ini, maka perusahaan berfokus pada suatu segmen pasar yang lebih terperinci. Strategi ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu strategi fokus low cost dan strategi differentiation. Selanjutnya ada manfaat keunggulan kompetitif. Yang pertama, pengeluaran anggaran untuk proses kerja bisnis dan marketing menjadi lebih efisien. Yang kedua, perusahaan memiliki brand image yang kokoh dan unik. Dan yang ketiga, perusahaan didorong untuk aktif melakukan inovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusia. Tingkat persaingan di berbagai sektor bisnis yang semakin tinggi mengharuskan setiap unit bisnis untuk memiliki keunggulan kompetitif tertentu supaya mampu bersaing dengan para kompetitornya. Keunggulan kompetitif perusahaan berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memiliki cara-cara khas supaya bisa memenangkan pasar. Salah satunya melalui inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh setiap individu atau setiap internal yang berada di dalam perusahaan. Ada 2 prinsip keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah nilai yang diterima pasar. Nah, prinsip ini berkaitan dengan ketika customer memperoleh nilai tambah dari transaksi yang telah dilakukan. Prinsip yang kedua yaitu keunikan dari produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar. Maksudnya adalah barang dan jasa yang tidak mudah ditiru oleh para pesaing. Jadi barangnya unik-unik dan jasa yang ditawarkannya juga
tidak banyak di pasaran. Sehingga perusahaan-perusahaan memerlukan tenaga-tenaga manajerial dan tenaga-tenaga operasi yang capable, yang memiliki kemampuan inovatif dengan menciptakan nilai dan produk yang berdaya saing tinggi. Selanjutnya ada SDM sebagai elemen kunci. Yang pertama, hendaknya karyawan dipandang sebagai aset berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang kedua, bisnis yang kompetitif adalah bisnis yang berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga perusahaan selalu mau inovasi dan mengikuti perkembangan tren. Yang ketiga, ada value and people, yaitu penggunaan secara optimal kompetensi dari sumber daya manusia tersebut dan mampu memelihara hubungan antara internal perusahaan dengan pasar atau konsumen dalam usaha mencapai tujuan organisasi tersebut. Seorang karyawan bisa dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika mempunyai kemampuan, keahlian yang khas, dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan company personality dari tempat mereka bekerja. Setelah kita tahu bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting untuk perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif, lalu sekarang adalah bagaimana cara perusahaan meningkatkan kualitas dan keunggulan kompetitif tersebut. Pertama, dalam hal memperkerjakan orang. Nah, perusahaan harus bisa nih mencari orang-orang yang memiliki bakat, memiliki orientasi belajar, dan kemauan untuk bekerja secara kelompok. Yang kedua, dalam hal kerja kelompok. Cari orang yang tepat dalam melaksanakan tugas bersama. Hindari jebakan-jebakan yang sifatnya fungsional. Buatlah agar karyawan bekerja bersama-sama secara lintas batas. Ketiga, dalam hal pelatihan. Perusahaan harus bisa memastikan bahwa setiap karyawannya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Jangan terlalu pelit dalam menganggarkan pelatihan ini, karena fungsinya sangat banyak. Salah satunya, karyawan bisa lebih profesional dan kerja cepat. Keempat, dalam hal pemberian wewenang. Berikan kepada karyawan informasi dan kekuasaan yang diperlukan untuk membuat suatu perbedaan secara kompetitif. Pastikan mereka bertanggung jawab terhadap pelayanan konsumen dan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kelima, dalam hal penghargaan. Nah, perusahaan harus bisa nih membuat standar kualitas secara jelas, kaitkan dengan kompensasi dan penghargaan dengan hasil kinerja yang diberikan oleh setiap karyawan berdasarkan kualitas, biaya, dan waktu. Nah, contoh paling singkatnya adalah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada setiap karyawan. Yang terakhir, dalam hal konsumen. Pastikan karyawan selalu berhubungan dengan konsumen, baik secara internal maupun secara eksternal. Gunakan masukan-masukan dari konsumen untuk meneruskan peningkatan secara berkesinambungan dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada materi yang tak tersampaikan oleh kelompok kami, dan terima kasih.